Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla fa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Nudzakirukum bi ikhlasin niyyati lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada siang hari ini kita akan membahas tafsir dua surat. Yang pertama adalah surat At-Tin dan yang kedua adalah surat Asy-Syarah atau Al-Nashrah. Dan ini merupakan majlis terakhir saya untuk di bulan Ramadan. Ya, insyaallah nanti kalau diberikan umur panjang bisa bertemu kembali pada bulan-bulan setelahnya, bulan Syawal dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du bid-din alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Kita mulai dari surat At-Tin. Surat At-Tin menurut mayoritas para ulama adalah kategori surat Makkiyah, yaitu surat yang turun di Mekah, meskipun ada sebagian pendapat yang mengatakan turun di Madinah, yang terdiri dari 8 ayat. Wat-tini waz-zaitun, artinya demi buah tin dan demi buah zaitun. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita amati khususnya di beberapa surat di juz Amma, ini banyak sekali bersumpah dengan benda-benda tertentu. Nah, benda yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini disebabkan karena manfaat dan juga faedah yang besar yang ada pada benda tersebut. Seperti belum lama kita menjelaskan wasyamsi wa duhaha, Allah bersumpah demi matahari dan juga demi waktu duha. Sebelumnya juga ada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu malam. Nah, di surat At-Tin ini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan buah tin dan juga buah zaitun. Dan kebetulan kedua buah ini memang menjadi karakteristik negara Arab. Ya, jarang sekali buah ini tumbuh di
negara kita di Indonesia, apalagi buah tin ini, jangankan di Indonesia, di negara Arab sendiri pun cukup langka yang fresh ya, kebanyakan dijual dengan kondisi yang sudah dikeringkan. Nah, buah tin ini masya Allah ya, buah yang sangat lezat rasanya. Sudah pernah makan semuanya? Nah, apalagi kalau belum pernah, dokter, harus dicoba itu. Bukan yang kering, kalau kering banyak dijual, tapi yang betul-betul masih basah ya, bukan buah tin yang dikeringkan. Jadi seperti itu gambarnya, ada renyahnya, ada manisnya. Tentu juga sekarang sudah mulai diteliti, ternyata manfaatnya juga banyak untuk kesehatan. Wa zaitun, dan demi zaitun. Nah, zaitun ini buahnya bisa dimakan, lalu diperas kemudian menjadi minyak zaitun. Itu juga merupakan minyak yang sudah tidak samar bagi kita, bahwa manfaatnya luar biasa. Wa turi sinin, dan demi gunung Tur Sina. Ada yang mengatakan Saina, ada yang mengatakan Sina. Adalah sebuah gunung di mana Nabi Musa SAW pernah mendengar kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Tapi perlu diketahui bahwa kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak seperti kalamnya manusia. Perhatikan, ketika manusia berbicara pasti membutuhkan namanya organ tubuh, perlu lidah, harus bergesekan satu anggota tubuh dengan anggota tubuh yang lain, lantas dia mengeluarkan suara, ada hurufnya, ada bahasanya. Ini semuanya adalah makhluk. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala kalamnya tidak berupa huruf, tidak berupa suara, dan juga tidak berupa bahasa. Tetapi saat itu Nabi Musa diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat mendengar kalamnya Allah yang tanpa huruf, yang tanpa suara, yang tanpa bahasa. Makanya salah satu julukannya Nabi Musa itu apa kalau kita ingat? Kalimullah. Nabi Musa dijuluki Kalimullah. Nah, Nabi Musa mendengar kalamnya Allah itu di sebuah gunung yang dinamakan dengan Gunung Tur Saina, atau bisa disebut dengan Gunung Tur Sina. Lantas timbul pertanyaan, Ustaz, bukankah Al-Quran berbahasa Arab? Al-Quran yang kita baca sehari-hari bukankah berbahasa Arab? Betul, Al-Quran berbahasa Arab, tapi bukan berarti kalamnya Allah itu berbahasa Arab. Tidak. Allah tidak berbahasa, Allah tidak berhuruf, Allah tidak bersuara, karena ini adalah sifat manusia. Nah, lantas bagaimana? Malaikat Jibril pada tanggal 23 Ramadan, nah kebetulan ini, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata Allah, saya menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Malaikat Jibril diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendengar kalamnya Allah. Dibuka tabirnya, dibuka hijabnya, sehingga mendengar kalamnya Allah yang tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa. Lalu kemudian kalam tersebut diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diungkapkan, dibahasakan dengan menggunakan bahasa Arab, karena Nabi saat itu adalah orang yang berbahasa Arab. Nah, itu adalah Gunung Tur Saina. Nah, tapi ini tidak boleh kita tiru dengan bersumpah menggunakan benda-benda, tidak boleh. Manusia itu haram bersumpah dengan menggunakan makhluk. Contoh, demi matahari, tidak boleh. Atau demi bulan, atau demi bumi, demi bintang. Hal itu haram bagi manusia. Manusia hanya diperbolehkan sumpah dengan menggunakan nama-nama Allah. Billahi, wallahi, tallahi, itu. Bahkan sumpah dengan menggunakan nama Nabi juga tidak diperbolehkan. Sehingga sumpah menggunakan benda-benda seperti tin, zaitun, gunung, matahari, malam, ini merupakan sumpah yang khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadzal baladil amin, dan demi
kota yang aman. Nah, ini Allah bersumpah dengan Tin, dengan Zaitun, dengan Gunung Tursaina. Yang ketiga, dengan negara, dengan daerah, dengan kota yang aman. Apa itu? Tidak lain tidak bukan adalah Makkah Al-Mukarramah, kota yang aman. Barang siapa yang masuk ke dalam kota tersebut, maka dia aman. Kota yang tidak akan diserang oleh Dajjal. Bahkan hewan-hewan yang ada di Mekah, ada di Madinah, itu pun hewan-hewan yang aman, aman dari perburuan. Maka salah satu keharaman yang dilakukan di tanah Mekah ataupun Madinah itu apa? Tidak boleh memburu hewan-hewan liar. Maka di sana burung, merpati ataupun hewan-hewan lainnya liar begitu saja. Kalau ditanya milik siapa, tidak ada yang punya. Itu tidak boleh ditembakin, tidak boleh dijebak. Nah, tidak boleh seperti itu. Nah, untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bersumpah dengan makhluk-makhluk itu? Ini jawabnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi Tin, demi Zaitun, demi Gunung Tursaina, demi kota Mekah, sungguh. Nah, ini jawabnya Qasam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh saya, kata Allah, benar-benar menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Lebih baik dari bentuknya jin, lebih baik dari bentuknya syaitan, lebih baik dari bentuknya hewan. Ini adalah manusia. Bapak Ibu, kalau mau kita bertafakur tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya sempurna, tidak ada yang cacat. Ini telinga kita ibaratkan, kalau telinga ini diciptakan dengan kondisi yang keras seperti tulang, bagaimana repotnya kalau kita mau tidur miring karena terganjal dengan telinga. Atau telinga ini anggap saja misalnya diciptakan seperti gajah atau kulit lentur. Ada orang naik sepeda motor, ini kupingnya melambai-lambai. Nah, ini tidak lucu lagi. Tetapi lihat, telinga ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahan atau dengan tekstur yang elastis. Dibilang lentur ya tidak, dibilang kaku 100% juga tidak. Sehingga mau ditekuk-tekuk bagaimanapun, Anda tidur miring kanan kiri, semuanya oke. Gigi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tata letak yang unik. Gigi bagian depan ini diciptakan tajam, meruncing, dalam rangka untuk apa? Untuk menggigit, untuk memotong benda yang akan kita makan. Setelah benda itu dipotong, digigit, lalu kita masukkan ke dalam mulut, sudah disiapkan gigi geraham yang bentuknya itu seperti palu, atas dan bawah. Untuk apa? Untuk menghancurkan makanan itu. Ini kalau kita amati betapa istimewanya, apa itu namanya, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri kita ini. Kemudian hidung, kenapa harus ada bulu, kenapa harus ada lendir? Itu dalam rangka menyaring supaya udara-udara kotor yang masuk ke dalam hidung itu bisa terperangkap atau terjebak di dalam filter itu. Begitu seterusnya, sehingga manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bentuk yang paling baik. Maka dari sini kita bisa mengatakan bahwa teori yang mengatakan bahwa manusia itu adalah muncul dari teori evolusi, berasal dari nenek moyang kera, lalu berkembang sehingga berubah menjadi manusia. Ini adalah teori yang batil, adalah teori yang salah. Manusia sehat mana yang menerima dikatakan bahwa nenek moyangnya itu adalah kera? Tidak ada manusia yang mau. Bahkan orang yang mengatakan teori evolusi, kita katakan kepada dia, hei, bapakmu adalah seekor kera, saya yakin dia tidak akan terima. Lalu bagaimana mungkin kita merelakan, menerima teori tersebut bahwa asal usul daripada manusia adalah kera? Na'udzubillah. Manusia adalah manusia yang sempurna, makhluk yang sempurna
yang diciptakan dari Nabi Adam. Nabi Adam adalah nenek moyang manusia, bukan kera nenek moyang manusia. Namun ironisnya itu banyak sekali diajarkan oleh beberapa sekolah, di sekolah-sekolah dasar mengajarkan bahwasanya asal usul manusia itu adalah kera. Namun alhamdulillah semakin kesini orang-orang Islam semakin cerdas sehingga mulai sadar untuk tidak mengajarkan teori-teori tersebut di madrasah atau di lembaga pendidikan. Tsumma radadnahu asfala safilin. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, kata Allah, maka aku akan mengembalikan mereka ke tempat yang paling rendah, ke tempat yang paling buruk. Tidak lain tidak bukan adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan kecuali orang-orang yang beramal baik, maka orang-orang tersebut tidak akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam neraka. Orang Islam, begitu juga orang kafir, semuanya akan mempertanggungjawabkan perbuatannya selama dia di dunia. Tetapi yang menjadi nilai plus adalah bahwa orang Islam ini sebanyak apapun dosa yang dilakukan di dunia, kelak dia akan dientaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Falahum ajrun ghairu mamnun, kata Allah. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka baginya pahala yang tidak akan pernah putus, pahala yang terus mengalir kepada dirinya, bahkan sampai dia mati pun pahala tetap bisa mengalir. Makanya ada pahala yang putus, ada pahala yang mengalir meskipun kita sudah meninggal. Di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Manusia itu ketika sudah meninggal, maka putuslah amalnya kecuali 3 hal. Dia sudah tidak bisa sholat lagi, dia sudah tidak bisa puasa lagi, tidak bisa zakat, tidak bisa sedekah, tidak bisa berbakti kepada orang tua. Tetapi ada 3 amalan yang dapat menyumbang pahala bagi orang yang sudah meninggal. Yang pertama apa? Sedekah jariyah, yaitu sedekah jariyah yang jenengan sumbangkan kepada masjid-masjid, kepada lembaga pendidikan, kepada pondok-pondok pesantren, di mana masjid atau pondok atau sekolah itu terus digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selama itulah pahala terus akan mengalir kepada orang-orang yang memberikan sedekah. Waladil sholihin yad'u lahu. Yang kedua adalah anak soleh yang mendoakan terhadap orang tuanya. Maka ini terkadang investasi akhirat ini akan kita lupakan. Orang sibuk dengan investasi dunia, ya, invest ke perusahaan sana, ke perusahaan sini, nabung sana, nabung sini. Tetapi dia lupa bahwa ada satu hal yang tidak akan putus meskipun dia sudah meninggal, yaitu apa? Mencetak generasi, mencetak anak supaya menjadi anak yang soleh, sehingga kelak ketika dia menjadi orang yang soleh, dia terus akan mendoakan orang tuanya, dan doanya anak soleh itu meskipun orang tuanya sudah meninggal, pahalanya akan sampai kepada orang tua tersebut. Ini namanya investasi cerdas. Ya, ini namanya investasi yang cerdas, pasti untungnya tidak akan gagal. Yaitu apa? Mencetak generasi yang baik. Dan yang ketiga apa? Wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ada guru, ustadz, kiai, dia mengajarkan ilmu agama setiap harinya. Lalu ilmu itu diamalkan oleh murid-muridnya, diajarkan kembali kepada orang lain, diajarkan kembali kepada orang lain. Begitu seterusnya seperti mata rantai yang tidak ada habisnya. Maka ini adalah ilmu yang bermanfaat.
Betapa beruntungnya seorang ustadz tersebut, seorang guru agama tersebut, seorang kiai tersebut yang telah mengajarkan ilmunya, sehingga selama ilmu itu bermanfaat, dia akan terus mendapatkan kucuran pahala. Maka ini 3 ini Masya Allah. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Lalu apa yang akan menjadikanmu mendustakan terhadap hari kiamat? Setelah kamu dijelaskan seperti ini, lalu apalagi? Ini Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada orang kafir. Apalagi yang membuatmu mendustakan terhadap hari kiamat? Biddin. Kebanyakan orang kafir menganggap bahwasanya mati adalah akhir dari kehidupan. Padahal mati justru adalah awal dari kehidupan yang hakiki, yang kekal. Masih ada hari kiamat, masih ada hari kebangkitan, masih ada hari hisab, masih ada proses melewati jembatan sirat, surga dan neraka, begitu seterusnya. Jadi hidup ini adalah sesuatu yang sangat sebentar. Orang berapa sih hidup di dunia? 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun. Tapi kehidupan di akhirat tidak ada ujungnya. Ya, kehidupan di akhirat itu kehidupan yang tidak ada selesainya, selama-lamanya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang paling baik ciptaannya? Ya, ini pertanyaan, tapi tujuannya adalah untuk mengukuhkan, ya, Allah adalah zat yang paling baik ciptaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah, bahwa barang siapa yang selesai membaca surat At-Tin sampai pada ayat Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, maka dianjurkan untuk membaca sampai pada Alaihissallahu, maka disunahkan membaca apa? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bisa diulangi? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi disunahkan untuk membaca tambahan tersebut. Artinya apa? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, saya bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang paling baik di dalam menciptakan sesuatu. Surat kedua, surat Al-Syarah Makkiyah, ada 8 ayat. Alam nashrah laka sadrak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, tidakkah aku telah melapangkan dadamu? Wa wada'na 'anka wizrak, dan aku telah meletakkan beban dari punggungmu, kata Allah. Ini versi tafsirnya banyak. Ini ada yang mengatakan ini merupakan kinayah, ungkapan bahwa Nabi dan Rasul itu memiliki sifat maksum. Maksum itu artinya terhindar dari dosa kecil ataupun dosa besar, apalagi kekufuran, baik sebelum atau setelah dia menjadi seorang Nabi. Jadi tidak ada Nabi mantan orang kafir, Nabi mantan pendosa, tidak ada. Alladzi anqadha dhahrak, yaitu beban yang telah memberatkan punggungmu, wahai Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak, kata Allah, dan aku telah mengangkat derajatmu dengan apa? Dengan menyetarakan atau dengan selalu menyebut-nyebut namamu. Maka sudah cukup kemuliaan bagi Nabi Muhammad SAW bahwa namanya Nabi Muhammad itu selalu disebut-sebut, paling tidak sehari 5 kali oleh muadzin. Selalu ada Muhammad di dalam sholat, selalu ada Muhammad. Syahadat Allah dan Muhammad namanya disandingkan. Di mihrab Allah Muhammad selalu disandingkan. Itu artinya wa rafa'na laka dzikrak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat Nabi Muhammad dengan apa? Dengan memuliakan penyebutan Nabi Muhammad.
Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Di setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan, pasti ada kemudahan. Makanya Umar, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, mahma yanzil bimri'in min syiddatin yaj'alillahu lahu ba'da faraja. Seberat apapun, sesulit apapun, sepedih apapun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, kata Sayyidina Umar, yaj'alillahu lahu ba'daha faraja. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kelapangan, akan menurunkan jalan keluar, akan menurunkan kebahagiaan bagi orang tersebut. Bahagia tidak akan selamanya, begitu juga kesulitan hidup, kepenatan hidup itu juga tidak akan berlangsung selamanya. Bahkan di ayat ini Allah menjanjikan satu kesulitan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua kebahagiaan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Satu kesulitan akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua kebahagiaan. Fa idza faraghta fansab. Muhammad, apabila kamu selesai melakukan satu ibadah, maka bergegaslah untuk melakukan ibadah yang lain. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa seseorang apabila telah selesai dari sholat, fa idza faraghta, ketika kamu selesai sholat, fansab, maka panjatkan doa. Karena orang yang selesai sholat itu didoakan oleh para malaikat dengan maghfirah selama dia belum pindah dari tempatnya tersebut. Maka dulu guru-guru ngaji kita waktu kecil di kampung-kampung mengajarkan, nek bar sholat ojo lancing, bar salam langsung pelencing dulu. Itu ternyata kelihatannya sederhana, lancing, bersalam langsung pelencing, tapi itu ada hadisnya bahwa selama orang itu masih di tempatnya, dia tidak berdoa, tidak berzikir, hanya diam saja menempati tempat dia sholat, maka saat itulah para malaikat masih mendoakan maghfirah. Apalagi digunakan untuk doa, digunakan untuk zikir, itu adalah waktu yang mustajab. Wa ila rabbika farghab, yang artinya jadikanlah niatmu, kesenanganmu, kegembiraanmu itu adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadikan dunia ini adalah sebagai barometer kebahagiaan. Tidak, jangan dijadikan harta, uang, kemudian rumah, mobil, ataupun jabatan ini merupakan standar kebahagiaan seseorang, tidak. Tetapi jadikanlah kesenangan untuk beribadah, kekhusyuan suatu ibadah ini adalah prestasi yang luar biasa. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan, alhamdulillah bisa menyelesaikan dua surat sekaligus, yaitu surat At-Tin dan surat Asy-Syarah. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf apabila ada kekhilafan selama saya memberikan kajian tafsir dan juga khutbah. Insya Allah bertemu kembali bulan Syawal. Nah, kalau masih ada jadwal lagi. Ini kajian terakhir ya, dokter ya. Okay. Terima kasih matur suwun semua. Mari bersama kita tutup dengan doa untuk menambah keberkahan majelis kita pada siang hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa taqdi lana biha jami'al hajat. Allahumma inna nas'aluka khairu ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.